Terus saja. Bahkan jika dia mendorong merek jiwanya hingga batasnya, itu hanya akan membawa Belimo rasa sakit dan siksaan terbesar. Tetapi pada saat ini, Yang Kai benar-benar merasa seperti dia bisa membunuh Belimo dengan satu pikiran. Tentu saja, mungkin ini hanya imajinasinya. Tetapi jika dia benar-benar mendorong merek jiwanya hingga batasnya, itu pasti akan dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada Belimo. Ini pasti tidak akan sesederhana beberapa saat yang lalu. Belimo menatapnya sejenak sebelum tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tubuhnya mengejang saat dia menangis. Melihat senyumnya, ekspresi Yang Kai menjadi dingin saat dia dengan dingin bertanya, "Apa yang lucu?" Belimo mencengkeram perutnya dan akhirnya berhasil menahan tawanya saat dia menatap Yang Kai dengan penuh minat. "Kamu dan Yu Rumeng, apakah itu terjadi?" Dia bahkan bisa menebak ini. Yang Kai terkejut. Berpikir pada dirinya sendiri bahwa seseorang yang bisa menjadi Demon Saint benar-benar memiliki keterampilan observasi yang luar biasa. Hanya dari perubahan Divine Sense-nya, dia bisa menyimpulkan informasi seperti itu. Dia benar-benar tidak bisa meremehkannya. "Kamu bahkan bisa tertawa dari ini. Titik tawamu terlalu rendah." Yang Kai mendengus dingin. "Betulkah?" Mata indah Beilimo melebar. Yang Kai berkata dengan bangga. "Rumeng dan aku selalu saling mencintai. Dan sekarang setelah kondisinya tepat, apa yang aneh dari kita berkumpul?" "Tidak ada. Tidak ada." Beilimo melambaikan tangannya. Tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Hanya saja suasana hatiku tiba-tiba menjadi jauh lebih baik. Memalingkan kepalanya untuk menatapnya. Dia memasang ekspresi tidak percaya. "Wanita itu benar-benar bersedia menghabiskan begitu banyak modal untukmu." Yang Kai menatapnya dengan provokatif. "Jika kamu mau, aku juga bisa menerimamu. Kamu dan Rumeng bisa menjadi saudara perempuan di masa depan." "Matilah." Di dalam istana es Proud Snow, di bawah kubah transparan, Yang Kai berbaring di ranjang empuk milik Beilimo, dikelilingi oleh sekelompok bunga tipis dan gemuk. Raja Iblis wanita cantik mengupas kulit buah dan membawanya ke mulut Yang Kai, membiarkannya memakannya dalam satu gigitan. Beberapa bahkan membawa secangkir anggur harum ke mulut Yang Kai sementara yang lain memijat kakinya. Wanita paling cantik, anggur terkuat, makanan terbaik. Untuk menggambarkan situasi Yang Kai saat ini, itu hanya bisa digambarkan sebagai tirani. Beilimo duduk di samping dan menatapnya dengan dingin. Kelompok Raja Iblis perempuan yang melayani Yang Kai semuanya tampak terkejut di wajah mereka. Tidak ada yang pernah berani bertindak begitu lancang di depan Sein sebelumnya. Mereka juga belum pernah melihat Sein begitu toleran. Hari ini, mereka akhirnya menyaksikannya. Sejak dia kembali ke istana es Proud Snow, suasana hati Beilimo yang baik telah benar-benar hancur. Tindakan Yang Kai sangat memengaruhi prestisnya, tetapi dia tidak bisa bertingkah. Pintu didorong terbuka dan seorang Raja Iblis perempuan masuk. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Merasakan suasana hati sedingin es Beilimo, dia dengan hati-hati berjalan mendekat dan membisikkan beberapa kata ke telinganya. Beilimo mengangguk sedikit sebelum melambaikan tangannya untuk memecatnya. "Apakah sudah siap?" Yang Kai menatapnya. Beilimo menggertakkan giginya dan berkata, "Hanya 500.000 orang. Berapa lama kita harus bersiap?" Jawab Yang Kai sebelum bangun dari tempat tidur empuk dan merapikan pakaiannya. "Terima kasih banyak atas keramahan kamu, Sein Venerable. Kita akan bertemu lagi." Sudut mulut Beilimo berkedut. Bibir merahnya bergerak diam-diam, tidak mengeluarkan suara. Tapi dilihat dari bentuk mulutnya, dia mungkin sedang mengutuk. Yang Kai melanjutkan, "Benar, Yang Mulia tidak perlu terlalu merindukan raja ini. Saya yakin tidak akan lama sebelum raja ini datang mengunjungi Sein lagi." Mengatakan demikian, dia mengedipkan mata padanya. Wajah Beilimo sedingin es. Dia secara alami tahu bahwa kunjungan Yang Kai adalah bohong dan bahwa dia sedang memeriksa untuk melihat apakah merek jiwanya telah rusak. Di tengah tawanya, Yang Kai melangkah keluar. Di luar istana es Proud Snow, 500.000 tentara yang kuat dibagi menjadi 10 formasi persegi, berdiri dengan tenang di alun-alun besar. Meskipun ada banyak dari mereka, tidak ada suara sama sekali, dan suasana khusyuk memenuhi seluruh alun-alun. Masing-masing formasi persegi dilengkapi dengan 8-10 Raja Iblis. Dengan banyak dari mereka adalah Raja Iblis tingkat tinggi. Di depan formasi persegi berdiri seorang pria yang bangga. Ketika dia melihat Yang Kai muncul, dia segera melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. "Saudara Yang." Yang Kai membalas salam dan tersenyum. "Saudara Baya." Baya berkata dengan serius. "Atas nama Yang Mulia, Baya akan memimpin 500.000 pengawal es Proud Snow di bawah komando Saudara Yang." Yang Kai sedikit mengangguk. Bagus sekali. Matanya menyapu 500.000 penjaga es Proud Snow dan ekspresinya menjadi serius.
Pengawal es Proud Snow adalah pasukan paling elit di benua Proud Snow dan dapat dianggap sebagai pengawal kekaisaran oleh pihak Beilimo. Mereka juga kartu truf Beilimo. Pasukan seperti itu bisa dihitung dengan jari bahkan di seluruh wilayah iblis. Setiap Proud Snow Ice Guard dipilih melalui serangkaian seleksi. Dan bahkan kultivasi terendah di antara Proud Snow Ice Guard adalah Demon Chief Commander. Pasukan seperti itu, Beilimo hanya memiliki 5 juta. Jika bukan karena permintaan Yang Kai, dia tidak akan mengirim 500.000 sekaligus. Yang Kai juga telah memerintahkan pasukan sebelumnya. Dan apakah itu di batas bintang atau wilayah iblis? Dia paling banyak memimpin pasukan 2 juta orang. Namun, orang-orang ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan pengawal es Proud Snow di depannya. Apakah itu dalam hal kekuatan keseluruhan atau kekuatan individu? Yang dia perintahkan sebelumnya hanyalah sampah. 500.000 orang di depannya ini adalah orang-orang yang benar-benar mampu menerobos api berdarah dan menyerang musuh. Jika mereka berada di medan perang, 500.000 orang ini pasti akan mampu melenyapkan kekuatan gabungan Cloud Shadow dan Blue Plains. Mulai sekarang, 500.000 penjaga es Proud Snow ini adalah milik Yang Kai. Hati Yang Kai terbakar dengan keinginan. Meskipun Beilimo tidak mengatakan dia akan memberikan orang-orang ini kepadanya. Karena 500.000 penjaga es Proud Snow ini telah jatuh ke tangannya. Bagaimana dia bisa dengan mudah mengembalikannya? Bahkan Baya, hehehe. Tampaknya merasakan niat jahat di mata Yang Kai. Baya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan bertanya, "Saudara Yang, apakah kamu benar-benar pergi ke wilayah Saint Iblis untuk terus memperbaiki gerbang dunia? Sekarang saudara Yang menjadi pusat perhatian. Tidakkah kamu harus menyembunyikan diri dan menunggu waktu kamu untuk sementara waktu sebelum membuat rencana apapun? Ini bukan waktu yang tepat untuk menunjukkan wajahmu." Kepemilikan Yang Kai atas kesempatan Kaisar Agung adalah sesuatu yang mungkin tidak disadari oleh ras iblis di dasar wilayah iblis. Tetapi siapapun di atas alam Raja Iblis pasti pernah mendengarnya. Terutama Half Saint itu. Siapa di antara mereka yang tidak menatap Yang Kai sekarang? Pada saat ini, dia benar-benar tidak mengerti mengapa Yang Kai ingin mengekspos dirinya sendiri dan menemukan masalah untuk dirinya sendiri. Persahabatannya dengan Yang Kai rata-rata, jadi dia tidak mengatakan ini demi Yang Kai. Tetapi karena dia saat ini di bawah perintah Saint Venerable untuk tinggal di sisi Yang Kai dan mendengarkan perintahnya. Dia harus memikirkan cara untuk melindungi dirinya sendiri agar dia tidak terlibat oleh Yang Kai. Yang Kai melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu harus menyelesaikan apa yang kamu mulai. Meskipun ada beberapa kesalahpahaman antara Raja ini dan Half Saint dari benua Eternal Heaven. Karena saya telah berjanji pada seseorang, saya harus menyelesaikannya." Kemudian dia menyeringai dan menatap Baya. Selain itu, sekarang setelah ada kesepakatan baru antara Yang Mulia tidak akan bertindak melawan saya. Jika hanya ada beberapa Master Half Saint, bukankah aku masih memiliki Brother Baya? Baya tersenyum kecut. Tetapi ketika dia melihat Winchester Yang Kai sedang naik, dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun kecerdasan Winchester tidak tinggi, kekuatannya jelas bagi semua orang. Menghitung dirinya sendiri, Yang Kai memiliki 2 Half Saints di sisinya. Jika ada yang ingin menyakiti Yang Kai, mereka membutuhkan setidaknya 3 Half Saints untuk menang. Namun, hanya ada satu kesempatan Kaisar Agung. Jika 3 atau lebih Half Saint akan mengambil tindakan, bagaimana mereka seharusnya mendistribusikannya? Kemungkinan tidak ada yang mau membantu orang lain. Jadi situasi seperti itu tidak mungkin terjadi. Belum lagi, Yang Kai juga mahir dalam hukum luar angkasa. Dan dikabarkan bahwa dia telah membunuh Half Saint bernama Yinsi di bawah Yang Mulia Yurumeng. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Berpikir begitu, Baya menghela nafas lega. "Benar. Apa yang Saint katakan padamu?" Yang Kai tiba-tiba bertanya dengan suara rendah. Baya berkata, "Yang Mulia memerintahkan kami untuk mematuhi perintah saudara Yang dan tidak melanggar. Bagaimana jika aku menyuruhmu membunuh Demon Saint?" Yang Kai menyeringai padanya. Ekspresi Baya menjadi serius saat dia berkata, "Apa yang brother yang ingin kita lakukan? Pengawal es Proud Snow akan mati 10.000 kali lipat untuk itu." Mata Yang Kai berbinar dan dia mengangguk. "Bagus sekali." Melambaikan tangannya, dia berkata, "Kalau begitu ayo pergi." Mengatakan demikian, dia memimpin jalan. Dengan lambaian tangannya, 500.000 tentara yang kuat mengikuti dengan tertib. Sepanjang jalan, Yang Kai bertanya kepada Baya tentang pembentukan pengawal es Proud Snow dan mengetahui bahwa dari atas ke bawah, pengawal es Proud Snow memiliki total 5 pangkat utama. Komandan Resimen, Kepala Garnisun, Batalion, Penjaga, dan Tim. 500.000 orang membentuk satu pasukan. 10.000 orang membentuk garnisun. 3.000 orang membentuk satu batalion. 1.000 orang membentuk satu pengawal. Tim besar terdiri dari 300 orang. Tim yang terdiri dari 100 orang. Dan tim 10 orang.
Hierarkinya jelas dan strukturnya ketat. Dengan kata lain, seluruh penjaga Sprout Snow memiliki 10 legiun, dan B5 telah menugaskan salah satunya ke Yang Kai. Komandan resimen secara alami adalah Baya, sedangkan kepala garnisun di bawahnya memiliki 5 Raja Iblis pangkat tinggi terkuat. Komandan batalion yang lebih rendah juga adalah Raja Iblis kelas menengah dan Raja Iblis peringkat rendah, sedangkan pemimpin tim adalah Komandan Kepala Iblis. Di antara pengawal Sprout Snow, tidak ada seorang pun di bawah realem Komandan Kepala Iblis. Pasukan yang terorganisir dengan baik dan disiplin seperti itu pasti bisa menampilkan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan di medan perang. Ini memberi Yang Kai banyak inspirasi. Batas bintang berbeda dari wilayah iblis. Bahkan jika wilayah iblis tidak memiliki perang antara dua dunia, masih ada banyak konflik. Konflik antara berbagai benua seringkali merupakan pertempuran skala besar antara ratusan juta orang. Perlombaan iblis tidak asing dengan perang, dan batas bintang telah lama damai. Meskipun ada konflik sesekali antara pembudidaya dan bahkan sekte, pemandangan agung seperti itu belum pernah muncul sebelumnya. Dalam hal pengalaman dalam menghadapi situasi seperti ini, batas bintang jauh lebih rendah daripada wilayah iblis. Ini juga salah satu alasan mengapa batas bintang terpaksa mundur sejak awal perang antara dua dunia. Perang skala besar seringkali bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh satu atau dua tuan yang kuat. Yang bisa mereka andalkan adalah kekuatan kedua pihak yang terlibat dalam perang. Warisan wilayah iblis tidak diragukan lagi jauh lebih mendalam daripada batas bintang. Itulah sebabnya Yang Kai tidak sabar untuk menemukan jalan keluar bagi dua dunia besar. Dia tidak berpikir untuk Demon Rache, tetapi untuk Star Boundary. Peluang Star Boundary untuk menang terlalu rendah. Benteng yang kokoh selalu mulai runtuh dari dalam, dan Yang Kai saat ini berada di dalam wilayah musuh. Tetapi apakah dia bisa menghancurkan musuh yang kuat seperti wilayah iblis atau tidak? Bahkan Yang Kai tidak memiliki banyak kepercayaan. Dia hanya melakukan yang terbaik dan mendengarkan takdir. Tujuan pertama dari 500.000 tentara yang kuat adalah benua Eternal Heaven. Ketika Yang Kai pertama kali memasuki benua Eternal Heaven, dia juga telah melewati wilayah B5 dan masuk dari benua tetangga di bawah Demon Sein. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh. Kecepatan tentara tidak lambat, dan dalam waktu kurang dari 4 hari, mereka telah mencapai pintu masuk gerbang dunia. Awalnya, ada 2 gerbang dunia di benua Eternal Heaven. Tetapi salah satunya telah disegel ketika Yang Kai melarikan diri. Jadi sekarang hanya ada satu yang tersisa. Gerbang dunia yang disegel akhirnya dihancurkan oleh Sein Iblis dan hancur total. Kali ini, satu-satunya gerbang dunia yang tersisa adalah milik Angkatan Darat. Baya tidak tahu mengapa Yang Kai datang ke benua Eternal Heaven. Tetapi setelah bencana terakhir, seluruh benua telah terkoyak. Bahkan hukum langit dan bumi telah dihancurkan. Dan seluruh ras iblis di seluruh benua telah dikorbankan. Benua Eternal Heaven saat ini dapat dikatakan sama sekali tidak berharga. Dan satu-satunya gerbang dunia menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Setelah gerbang dunia ini menghilang, kemungkinan seluruh benua Eternal Heaven akan hancur total di wilayah-wilayah iblis. Meskipun dia bingung, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. B5 telah memintanya untuk memimpin pengawal Sprout Snow untuk mengikuti Yang Kai. Dan dia dengan jelas mengatakan kepadanya untuk tidak menanyakan apapun yang seharusnya tidak dia tanyakan dan untuk mengikuti instruksinya. Dia adalah Half Saint. Jadi dalam keadaan normal, tidak mungkin baginya untuk memiliki satu Raja Iblis tingkat tinggi sebagai kepala. Tetapi karena Saint yang berbicara lebih dulu, dia hanya bisa menurut. Setelah Baya dan 500.000 kam tentaranya yang kuat di dekat gerbang dunia, Yang Kai melewatinya sendirian dan sekali lagi tiba di benua Eternal Heaven. Sejauh mata memandang, seluruh dunia diselimuti kabut abu-abu, tanpa sedikit pun cahaya. Bumi hancur, dan kekosongan di langit dipenuhi dengan retakan, seperti bekas luka yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Yang Kai merasakan jejak kesedihan di hatinya. Ini adalah tempat pemakaman Kaisar Agung. Tetapi ketika dia memikirkan kembali semua yang telah terjadi hari itu, dia tidak punya pilihan lain. Kaisar Agung Bulan Cerah telah menggunakan hidupnya sendiri untuk mempercayakan tugas terakhir ini kepadanya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan ini kepada Lan Xun jika dia kembali ke batas bintang. Sebelum dia meninggalkan batas bintang dan datang ke wilayah iblis, Lan Xun telah menaruh harapan besar padanya. Tetapi pada akhirnya, ayahnya benar-benar mati di tangannya. Memikirkannya saja sudah membuatnya pusing. Setelah mengumpulkan pikirannya, Yang Kai dengan santai berjalan di sekitar benua Eternal Heaven. Seluruh dunia seperti piring yang pecah, dengan pecahan benua ini di mana-mana. Tempat di mana Ming Yue dan berbagai Saint Master bertarung masih dipenuhi dengan jejak aura misterius dan jejak pertempuran. Tempat di mana lautan darah tanpa batas awalnya berada masih berwarna merah darah yang mempesona.
Tetapi fondasi dari 12 Great Demon Array telah menghilang. Kemungkinan besar diambil kembali oleh Demon Rache. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi aura kehidupan di benua ini, Yang Kai mengeluarkan manik batas misterius dan mengubahnya menjadi massa bergulir. Gun-Gun mulai menelan fragmen benua ini. Sejak itu telah menelan banyak benua wilayah iblis. Tubuh Gun-Gun telah tumbuh lebih besar. Dengan satu gigitan, itu menelan sepotong benua. Di dalam dunia kecil yang misterius, di atas gunung yang tinggi, Huolun berdiri di depan rumah kayunya, menatap ke langit dengan ekspresi kesepian dan sunyi. Selama beberapa hari terakhir ini, dia juga berkeliaran di dunia yang aneh ini dan menemukan bahwa selain dirinya sendiri, tidak ada satupun makhluk hidup yang terlihat. Ada penghalang tak terlihat di langit yang mencegahnya terbang terlalu tinggi. Setiap kali dia mencapai batas tertentu, dia akan dihentikan. Dan dunia ini sepertinya memiliki batasnya sendiri, yang juga tidak mungkin untuk ditembus. Ia merasa seperti burung kecil yang terperangkap dalam sangkar. Hanya saja sangkar ini tidak kecil. Tempat terkutuk macam apa ini? Huolun telah menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri lebih dari sekali. Tetapi dia tidak pernah dapat menemukan jawabannya. Dia ingat bahwa beberapa hari yang lalu, sebelum orang itu pergi, dia mengatakan bahwa dunia ini mungkin akan menjadi wilayah iblis lain di masa depan. Jadi Huolun agak skeptis. Di wilayah iblis, bahkan benua yang paling tandus pun ribuan kali lebih baik dari tempat ini. Dengan ledakan keras, suara gemuruh terdengar di langit. Ekspresi Huolun menjadi cerah. Dan segera setelah itu, dia sangat gembira. Matanya melebar saat dia melihat ke arah langit. Dia telah tinggal di sini selama hampir 2 bulan. Tetapi seluruh dunia tidak berubah sama sekali. Tidak ada makhluk hidup, bahkan tidak ada suara sedikit pun. Kali ini, guntur meraung di langit. Dan perubahan mendadak secara alami membuatnya merasa bahwa dunia ini berbeda. Tidak peduli apa perubahan ini, itu lebih baik daripada tinggal di sini sendirian. Sosoknya berkedip saat dia terbang ke langit. Sepertinya ingin lebih dekat dengan suara guntur dan melihat apa yang terjadi di dunia ini. Ledakan keras lainnya terdengar. Begitu keras sehingga seluruh dunia tampak bergetar. Di bawah tatapan gugup dan bersemangat Huolun, celah besar muncul di langit. Seolah-olah seekor binatang tak terlihat telah membuka mulutnya. Di depan celah ini, Huolun merasa sekecil semut. Tapi ini tidak menghentikannya, malah membuatnya semakin bersemangat saat dia bergegas ke atas. Huolun merasa bahwa ini mungkin kesempatannya untuk melarikan diri. Namun, sebelum dia bisa mencapai celah itu, sosok raksasa perlahan muncul dari sana, melepaskan tekanan yang menakutkan. Huolun tiba-tiba berhenti dan menatap sosok raksasa itu. Sesaat kemudian, makhluk raksasa itu akhirnya mengungkapkan wujud aslinya, menyebabkan Huolun menghirup udara dingin. Dia terkejut menemukan bahwa makhluk raksasa ini sebenarnya adalah benua raksasa. Seolah-olah seseorang telah memotong sebagian dan melemparkannya ke dunia ini. Retakan itu memuntahkan pecahan benua dan jatuh lurus ke bawah, menyebabkan Huolun menatapnya tanpa daya. Saat dia khawatir tentang dampak seperti apa yang akan dibawa oleh fragmen sebesar itu ke dunia ini, dia menemukan bahwa ketika jatuh, fragmen benua itu secara bertahap meleleh, seolah-olah telah dicerna oleh dunia ini. Dalam waktu kurang dari 10 napas, fragmen itu menghilang tanpa jejak. Fragmen benua lain dimuntahkan dari celah, dan pemandangan yang sama muncul lagi. Huolun mau tidak mau menelan ludahnya. Mungkinkah dia berada di perut binatang prasejarah? Meskipun dia tidak mau mengakuinya, apa yang dia lihat di depannya membuatnya bertanya-tanya. Fragmen benua yang telah ditelan oleh retakan raksasa itu seperti makanan dari binatang raksasa itu, dan dunia ini adalah perutnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia mencerna semua fragmen ini? Satu demi satu fragmen diludahkan sebelum menghilang, sepertinya tidak pernah berhenti. Tiba-tiba, alis Huolun berkerut saat dia merasakan sedikit perubahan di dunia ini. Kultivasinya tidak terlalu tinggi, tapi dia masih Raja Iblis peringkat rendah. Jadi persepsinya tentang sekelilingnya cukup bagus. Merenung sejenak, Huolun diam-diam mengedarkan teknik rahasianya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menemukan bahwa energi di dunia ini sedikit lebih kaya dari sebelumnya. Dan hukum dunia juga menjadi sedikit lebih kuat. Meskipun perubahannya tidak terlalu besar, perasaan itu tidak dapat disangkal. Dia mengingat kata-kata pria yang telah melemparkannya ke tempat ini. Mungkin suatu hari, tempat ini akan menjadi wilayah iblis lain. Pada saat itu, dia tidak memikirkannya. Tetapi sekarang sepertinya itu bukan tidak mungkin. Pada tingkat ini, ketika energi dunia ini menjadi berlimpah dan hukum dunia menjadi lengkap, itu akan menjadi wilayah iblis lain. Huolun terkejut. Pada saat itu, sesuatu sepertinya jatuh dari sepotong fragmen benua yang dicerna.
Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa dicerna? Huolun menggosok matanya untuk memastikan bahwa dia tidak melihat sesuatu. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia dengan cepat terbang ke arah benda itu jatuh. Setelah 2 jam penuh, dia akhirnya tiba di tujuannya dan mulai mencari area yang luas dengan Divine Sense-nya. Tanpa banyak usaha, dia menemukan tombak panjang di danau yang jernih. Berat tombak ini tidak ringan, dan pola di tubuhnya sangat dalam. Jelas bahwa itu telah dibuat dengan hati-hati. Setelah menyuntikkan ki iblisnya ke dalam tombak, tombak itu mulai bersinar cemerlang. Huolun tersentak. Artefak iblis tingkat tinggi. Ini sebenarnya adalah artefak iblis tingkat tinggi. Selain itu, bahkan di antara artefak iblis tingkat tinggi, itu adalah artefak yang sangat bermutu tinggi. Ketika demonic ki dituangkan ke dalamnya, itu tidak terasa seperti terhalang sedikit pun, dan dengan santai melambaikannya beberapa kali semudah melambaikan tangannya. Menurut pengetahuan Huolun, hanya beberapa Raja Iblis tingkat tinggi dan Half Saint yang memenuhi syarat untuk menggunakan artefak iblis tingkat tinggi tersebut. Raja Iblis kelas menengah dan Raja Iblis kelas rendah tidak bisa menyentuhnya. Dia juga memiliki artefak iblis, tetapi itu hanya 2 artefak iblis tingkat rendah. Apakah itu dari segi kualitas atau nilai? Mereka tidak ada bandingannya dengan tombak ini. Yang lebih tidak bisa dipercaya adalah bahwa artefak iblis tingkat tinggi ini seterang baru. Seolah-olah baru saja digunakan oleh seseorang belum lama ini. Namun, jika artefak iblis ada di sini, di mana Raja Iblis tingkat tinggi atau Saint setengah yang menggunakannya? Mengabaikan semua ini, Huolun dengan erat mencengkeram tombak di tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Kesuraman dan depresi yang dia rasakan selama ini telah tersapu. Hanya artefak iblis yang dia ambil secara tidak sengaja sudah cukup untuk membuatnya bahagia selama berhari-hari. Harta karun seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia idamkan sebelumnya. Suasana hatinya yang baik baru saja dimulai ketika benda lain jatuh dari langit dan mendarat beberapa puluh kilometer jauhnya. Setelah menentukan arah, Huolun dengan cepat terbang untuk mencarinya. Dan sesaat kemudian, tawa yang lebih bahagia terdengar. Kali ini, dia benar-benar mengambil cincin luar angkasa. Dan harta dan kekayaan yang tersimpan di dalam cincin itu tidak terhitung jumlahnya. Dia bahkan telah menemukan hampir 1000 pil iblis segudang. Ini adalah pil iblis segudang, sesuatu yang biasanya tidak bisa dia lihat. Tetapi sekarang dia memiliki hampir 1000 pil. Huolun hampir mengira dia sedang bermimpi. Dengan begitu banyak pil iblis segudang di tangan, dia hanya perlu fokus pada kultivasinya. Raja Iblis tingkat tinggi sudah dekat, dan bahkan Half Saint bukanlah mimpi. Sejumlah besar pil iblis segudang jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh Raja Iblis. Sejauh yang dia tahu, hanya Half Saint yang bisa memiliki begitu banyak pil iblis segudang. Memikirkan tombak yang baru saja dia ambil, Huolun tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin telah mengambil relik dari Half Saint. Pikiran ini membuatnya ketakutan. Baginya, yang hanya Raja Iblis tingkat rendah, Half Saint adalah eksistensi tertinggi. Siapa yang bisa membunuh Half Saint? Kejutan itu belum berakhir. Selama beberapa hari berikutnya, Huolun melihat banyak hal jatuh dari langit. Semuanya tidak dapat dicerna oleh dunia ini. Sebagian besar dari benda-benda ini adalah artefak iblis. Banyak di antaranya telah kehilangan spiritualitasnya. Pemilik mereka tampaknya telah mengalami perjuangan hidup atau mati yang sangat berbahaya sebelum kembali ke pelukan Great Demon God, meninggalkan artefak iblis yang mereka gunakan dalam pertempuran. Dia juga telah mengambil cukup banyak cincin luar angkasa, memungkinkan Huolun menghasilkan banyak uang. Tetapi cincin antariksa Half Saint hanyalah yang dia ambil di awal. Meskipun ada banyak hal baik di cincin luar angkasa lainnya dan bahkan beberapa pil iblis segudang, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kekayaan yang terkandung dalam cincin luar angkasa pertama. Situasi ini berlanjut selama 7 atau 8 hari, dan di bawah tatapan cemas Huolun, retakan di langit berangsur-angsur tertutup, tidak lagi membiarkan apapun masuk. Setelah menunggu lama untuk memastikan tidak ada yang bisa diambil, Huolun berbalik dan terbang menuju rumah kayunya, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Saat ini, dia tidak lagi mengeluh seperti burung kecil di dalam sangkar. Orang macam apa di dalam sangkar yang bisa memiliki kesempatan yang begitu menakutkan? Kekayaan yang dia peroleh beberapa hari terakhir ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan bahkan dalam 100 kehidupan. Terburu-buru terbang ke gunung yang tinggi dan bersiap untuk kembali ke kediamannya. Huolun tiba-tiba berhenti di udara dan melihat ke bawah. Sesaat kemudian, matanya menyipit. Puncak gunung tempat rumah kayunya berada sebenarnya menjadi jauh lebih tinggi. Ini jelas bukan imajinasinya. Meskipun dia belum mengukur ketinggian puncak gunung ini, persepsi Raja Iblis tidak mungkin salah. Puncak gunung menjadi lebih tinggi, dan bahkan bumi menjadi lebih tebal. Hukum dunia menjadi lebih kaya dan energi dunia menjadi lebih berlimpah dari sebelumnya.
Dunia ini telah mengalami beberapa perubahan halus. Di luar dunia kecil yang misterius, benua Eternal Heaven telah menjadi kehampaan, dan seluruh benua telah ditelan oleh kekuatan Yang Kai. Sejumlah besar energi mulai mengalir melalui kekosongan, berubah menjadi bentuk sejati manik batas misterius sebelum dipanggil kembali oleh Yang Kai. Yang Kai berbalik dan melewati gerbang dunia sebelum menyegelnya dan memanggil Baiya yang menunggu. Ayo pergi. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak hal baik yang tertinggal dalam pertempuran di benua Eternal Heaven. Pada hari itu, Ming Yue telah membunuh lebih dari selusin Half Saint di benua Eternal Heaven. Jadi relik Half Saint ini secara alami tertinggal. Sebagian besar dari mereka telah ditemukan dan diambil kemudian. Tetapi cincin luar angkasa yang benar-benar hilang ditemukan dan diambil oleh Huo Lun yang terkunci di dunia kecil yang misterius. Setelah meninggalkan benua Eternal Heaven, Yang Kai membawa Baiya dan 500.000 penjaga Esprout Snow untuk melakukan perjalanan melintasi berbagai benua di wilayah iblis. Dalam nama itu untuk memperbaiki berbagai gerbang dunia yang melindungi wilayah iblis. Sesuatu yang gagal dicapai oleh Yang Kai terakhir kali. Setengah tahun yang lalu, ketika dia melakukan tugas ini, dia telah disergap oleh 3 Saint setengah dari benua 100 roh. Dan kemudian perubahan mendadak di alam Eternal Heaven telah menunda masalah ini. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang akan mempertanyakan apapun. Namun, memperbaiki gerbang dunia adalah sebuah kebohongan. Lebih penting untuk menemukan kesempatan untuk melahap benua yang hilang. Di masa lalu, ketika dia membiarkan Gun-Gun melahap benua ini, Yang Kai tidak terlalu memikirkannya. Hanya berpikir bahwa akan sia-sia jika fragmen benua ini hilang dalam kehampaan. Bagaimanapun, Gun-Gun memiliki preseden untuk melahap mereka. Jadi memperluas domain manik batas misterius bukanlah hal yang buruk. Tetapi sekarang tampaknya ini adalah keputusan yang bijaksana. Masing-masing benua yang rusak ini berisi sebagian dari hukum dunia wilayah iblis. Meskipun hukum dunia ini sama rusaknya dengan benua utama itu sendiri, Gun-Gun tidak menolaknya. Akumulasi hukum dunia ini dapat menyebabkan perubahan kualitatif di masa depan manik batas misterius. Jika ide ini benar-benar berhasil, perjuangan antara dua dunia mungkin mengarah ke jalan yang berbeda dengannya. Sebagai seorang veteran Half Saint dari wilayah iblis, Baiya secara alami mengetahui situasi seluruh wilayah iblis seperti punggung tangannya. Sekarang dia menemaninya sebagai penasihat. Banyak hal yang jauh lebih mudah untuk ditangani. Setelah mengobrol dengannya selama beberapa hari, Yang Kai sudah membuat rencana yang efisien. Benua melewati satu demi satu. Dan sesekali, Yang Kai akan berhenti dan membuat pengawal Esprout Snow menutup area tertentu sementara dia sendiri menghilang selama beberapa hari. Baiya juga secara bertahap menemukan keanehan Yang Kai. Karena di sepanjang jalan, Yang Kai bahkan tidak repot-repot memperbaiki gerbang dunia. Sebaliknya, dia tampaknya memimpin pasukan yang terdiri dari 500.000 orang melalui berbagai benua di wilayah iblis. Setiap kali dia berhenti, sepertinya ada semacam pola khusus. Tidak sampai 2 bulan kemudian Baiya akhirnya menemukan pola apa ini. Tempat di mana pengawal Esprout Snow telah ditutup jelas merupakan tempat di mana gerbang dunia pernah ada. Dan gerbang dunia itu pernah terhubung ke benua yang hilang. Setelah menemukan pola ini, hati Baiya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak. Sebagai Half Saint, pikirannya secara alami sangat tajam, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang terjadi. Saat dia diam-diam mengamati, dia akhirnya mengkonfirmasi tebakannya suatu hari nanti. Yang Kai benar-benar mampu membuka gerbang dunia dari benua yang hilang itu dan memasuki benua itu. Hati Baiya dalam kekacauan. Alasan mengapa Demon Rache bersedia membayar berapapun untuk memulai perang antara dua dunia adalah pertama karena Demon Rache haus darah dan agresif, dan kedua karena Demon Rache perlu menemukan tempat untuk berdiri. Seluruh wilayah iblis awalnya adalah satu kesatuan bertahun-tahun yang lalu. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, wilayah itu telah terpecah menjadi benua besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Jika hanya itu tidak akan menjadi masalah besar. Benua telah terbelah, tetapi mereka masih terhubung satu sama lain. Dan kehidupan miliaran Demon Rache tidak banyak berubah. Kuncinya adalah bahwa benua-benua ini juga secara bertahap menghilang. Dan berbagai gerbang dunia yang masih ada juga perlahan-lahan menjadi bermasalah. Jika Demon Rache tidak mencari tempat untuk membangun diri, setelah semua gerbang dunia menghilang, semua koneksi antara berbagai benua akan hilang, dan seluruh wilayah iblis akan runtuh. Pada saat itu, bahkan Saint Iblis tidak akan dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Itu akan menjadi akhir dari wilayah iblis. Tapi sekarang, Yang Kai bahkan telah menemukan benua yang hilang dan bisa memasukinya. Ditambah dengan kemampuannya untuk memperbaiki gerbang dunia, itu sudah cukup untuk memastikan keamanan wilayah iblis dan mencegahnya dihancurkan. Jika itu masalahnya, apa gunanya perang antara dua dunia?
Apa gunanya prajurit ras iblis, Raja Iblis, dan bahkan Half Saint yang tak terhitung jumlahnya mempertaruhkan nyawa mereka di wilayah batas bintang? Tidak heran Yang Kai telah mencari Saint untuk meminta 500.000 pengawal Sprout Snow untuk mengikutinya. Hal semacam ini benar-benar membutuhkan bantuan. Tanpa blokade dari pengawal Sprout Snow, jika seseorang menerobosnya, berita itu akan menyebar dengan cepat dan seluruh wilayah iblis akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Setelah menemukan rahasia Yang Kai ini, Baya menjadi agak linglung dan menatapnya seolah dia sedang melihat monster. Yang Kai tidak repot-repot menjelaskan. Sejak dia membawa Baya, Yang Kai tidak pernah berpikir bahwa rahasianya akan tetap menjadi rahasia untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, suatu hari di masa depan, masalah ini pasti akan diketahui dunia. Jadi dia memutuskan untuk membiarkan Baya memberitahu Belimo terlebih dahulu sehingga dia bisa menyelidiki sikapnya. Di dalam dunia kecil yang misterius, puncak gunung tempat rumah kayu Huolun berada semakin tinggi. Sejak dia menyaksikan adegan magis itu dengan matanya sendiri, adegan serupa akan muncul sesekali. Ketika retakan besar muncul di langit untuk kedua kalinya dan sebagian benua ditelan, Huolun bergegas keluar dengan penuh semangat, ingin mengambil lebih banyak manfaat. Namun, hasil kali ini agak mengecewakan. Bahkan setelah retakan tertutup, tidak ada yang aneh jatuh dari langit. Ketiga kalinya sama, keempat kalinya sama. Hari ini, Huolun tidak lagi memiliki harapan yang berlebihan. Ketika celah di langit muncul lagi, dia hanya membuka matanya untuk melihat tetapi tetap acuh tak acuh. Tidak peduli seberapa mengejutkan adegan itu bukan apa-apa. Bagaimanapun, tidak ada lagi kesempatan untuk dia manfaatkan. Dalam beberapa hari, retakan akan menutup dengan sendirinya. Selama beberapa hari terakhir, Huolun keluar lagi, terutama untuk memverifikasi tebakan di dalam hatinya, yang membuktikan bahwa tebakannya benar. Dunia ini berkembang, dan bukan hanya puncak gunung yang dia tuju, tetapi seluruh dunia juga menjadi jauh lebih besar. Saat retakan terbuka lagi, hukum dunia dan energi dunia di dunia ini secara bertahap menjadi lebih kuat. Penciptaan. Huolun tiba-tiba tercerahkan. Teknik menghancurkan bumi seperti itu hampir setara dengan penciptaan dunia. Siapa yang bisa memiliki teknik menghancurkan bumi seperti itu? Apakah pria itu yang menangkapnya? Huolun mau tidak mau memikirkan sosok Yang Kai. Hari itu, dia memberitahu pria itu bahwa setelah tinggal di tempat ini begitu lama, kultivasinya tidak hanya tidak akan meningkat, tetapi dia juga akan menghadapi risiko jatuh. Tapi hari ini, risiko semacam ini tidak ada lagi. Mungkin tanpa sumber daya kultivasi, akan sulit untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Tetapi kultivasi seseorang tidak mungkin jatuh, karena energi dan hukum dunia ini telah mengalami perubahan besar. Kai memimpin pengawal Sprout Snow untuk berkeliaran di sekitar berbagai benua wilayah iblis selama 1 tahun penuh. Selama waktu ini, dia melewati wilayah yang dimiliki oleh setiap Demon Saint dan melahap semua benua yang dikenal. Suatu hari setahun kemudian, di langit di atas lautan luas, Baya berdiri di depan koridor Void, menatap koridor hitam pekat yang penuh dengan bahaya dengan ekspresi rumit. Dia tahu bahwa koridor Void ini terhubung ke benua yang telah menghilang dari wilayah iblis 3000 tahun yang lalu. Setelah sekian lama, Yang Kai tidak lagi berusaha menghindarinya. Bagaimanapun, orang ini sudah lama mengetahui rahasianya. Jadi rahasia yang dia pelajari bukan lagi rahasia. Jadi, lebih dari setengah tahun yang lalu, Yang Kai secara terbuka melepaskan reruntuhan akhir di depannya, menggunakan kekuatan reruntuhan akhir untuk mengobrak-abrik kekosongan. Yang Kai bahkan membawanya ke dalam. Dan ketika dia melihat benua yang hancur, ekspresi wajah Baya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, setidaknya 100 benua di wilayah iblis telah menghilang. Tetapi semua orang dari ras iblis secara tidak sadar berpikir bahwa benua yang hilang ini hanya memutuskan hubungan mereka dengan wilayah iblis. Jadi seharusnya tidak ada masalah dengan benua itu sendiri. Selama mereka dapat menemukan hubungan itu, benua yang hilang itu suatu hari nanti akan kembali. Tetapi ketika dia secara pribadi menyaksikan akhir dari benua yang hilang itu, Baya menyadari bahwa dia telah terlalu banyak berpikir. Bahkan jika wilayah iblis terkoyak, itu masih satu kesatuan. Setelah benua dipisahkan dari wilayah iblis secara keseluruhan, itu akan seperti anggota tubuh seseorang dipotong, secara bertahap menurun dan hancur karena hilangnya nutrisi. Ada ketakutan besar antara hidup dan mati. Dan setelah melihat akhir dari benua yang hilang itu dengan matanya sendiri, Baya bertanya-tanya apakah benua yang masih hidup di wilayah iblis suatu hari akan menjadi seperti ini. Benua yang hancur, kehidupan di benua sekarat. Pada saat itu, bahkan Saint Iblis tidak akan bisa melarikan diri, apalagi Half Saint. Fluktuasi aura samar datang dari koridor Void di depannya,
Dan segera setelah itu, sesosok melintas dan Yang Kai muncul. Saling memandang. Yang Kai sedikit mengangguk. Kamu telah bekerja keras, saudara Baya. Baya tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan Brother Yang, saya hanya melihat angin. Apa yang begitu sulit tentang itu? Apakah ada sesuatu yang terjadi di luar? Yang Kai melihat sekeliling. Ada aura yang mengintip, tapi tidak mendekat, jawab Baya. Dengan statusnya sebagai Half Saint, aura pengintai yang dia pedulikan jelas hanya Half Saint. Selama setahun terakhir, segalanya tidak berjalan mulus. Yuru Meng telah mencapai kesepakatan baru dengan Saint Iblis lainnya setahun yang lalu. Saint Iblis tidak akan lagi menyerang Yang Kai. Tetapi ada banyak Saint setengah yang telah mendengar namanya. Yang Kai sekarang seperti ikan yang terluka di laut, memancarkan aura berdarah yang menarik perhatian Hiu Half Saints. Selama setahun terakhir, ada tidak kurang dari 10 konflik antara Yang Kai dan Half Saint. Namun, Yang Kai sekarang memiliki perlindungan dari Winchester, serta 500.000 pengawal Sprout Snow dan Baya. Jadi 1 atau 2 Half Saint tidak ada gunanya. Waktu yang paling berbahaya adalah ketika dia bertemu dengan 5 Half Saint yang bekerja sama. Selama pertempuran itu, Baya dan Winchester terjerat masing-masing dengan Half Saints dan tidak dapat melarikan diri. 3 Half Saint yang tersisa mengejar Yang Kai untuk sementara waktu, hampir membuat mereka berpikir bahwa mereka akan berhasil. Namun, setiap kali Yang Kai pergi ke sebuah benua, dia akan menyembunyikan Space Spirit Beat-nya. Ditambah dengan kemampuan luar angkasa yang tak tertandingi. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, bagaimana dia tidak bisa melarikan diri? Pertempuran berlangsung selama setengah bulan. Tetapi hasilnya adalah 3 Half Saint yang mengikuti di belakang Yang Kai memakan debu senilai setengah bulan, bahkan tidak mendapatkan sehelai rambut pun. Sebaliknya, mereka tersiksa oleh metode Yang Kai yang tidak terduga. Sejak itu, tidak ada Half Saint yang pernah berkonfrontasi langsung dengan Yang Kai. Sekarang, semua Half Saints di Demon Territory tahu bahwa kecuali lebih dari 10 Half Saints bergabung, atau jika dunia Yang Kai saat ini langsung disegel, membuatnya tidak dapat melarikan diri. Kalau tidak, di depan seseorang yang mahir dalam hukum luar angkasa, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Namun, sangat sulit bagi 10 Half Saints untuk bekerja sama. Wilayah iblis tidak kekurangan 10 Saint setengah ini. Ketika mereka mengepung Kaisar Agung Bulan Cerah, lebih dari 100 Saint setengah telah bergabung dalam pertempuran. Tetapi pada saat itu, hanya karena perintah Saint Iblis, mereka telah bekerja sama. Sekarang, dengan 10 Half Saint bekerja sama untuk membunuh musuh, dan dengan hanya satu kesempatan di pihak musuh, itu pada dasarnya tidak mungkin. Pertempuran Yang Kai juga mengejutkan dunia. Sebelumnya, karena dia telah memperoleh kesempatan Kaisar Agung, namanya telah menyebar ke seluruh wilayah iblis. Baru sekarang Half Saint yang akrab dengannya atau tidak mengenalnya dengan baik menyadari bahwa kekuatan orang ini juga tak terduga. Tidak heran dia bisa lolos dari pengejaran para Saint Iblis. Apakah tidak ada benua lain? Yang Kai bertanya. Baya menggelengkan kepalanya. Benua darah iblis adalah benua terakhir yang menghilang. Mendengar ini, Yang Kai mengerutkan kening dan membenamkan kesadarannya ke dunia kecil misterius sejenak sebelum menghela nafas ringan. Tidak cukup. Meskipun selama setahun terakhir, dunia kecil misterius telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi setelah menelan benua-benua yang rusak itu dan wilayahnya menjadi sangat luas, itu masih belum cukup. Bukan karena areanya terlalu kecil, tetapi ukuran dunia kecil misterius saat ini setara dengan total daratan hampir 100 wilayah iblis. Dengan wilayah yang begitu besar, sangat mungkin untuk menampung beberapa miliar orang. Kekurangan dunia kecil misterius adalah manifestasi dari hukum dunia dan energi dunia. Saat ini, hukum dunia di wilayah tempat dunia kecil misterius telah diperluas hanya mirip dengan yang ada di Starfield. Dengan kata lain, di bawah pengaruh hukum dunia seperti itu, pembudidaya terkuat yang bisa dihasilkannya hanyalah Void King Realm. Huolun adalah subjek tes terbaik. Dia memiliki kultivasi Raja Iblis pangkat rendah. Dan selama periode waktu ini, dia tampaknya telah menggunakan Myriad Demon Pill untuk meningkatkan kultivasinya. Sekarang, dia telah mencapai puncak alam Raja Iblis tingkat rendah. Tetapi dia tidak dapat menembus kemacetan. Alasan untuk ini adalah bahwa hukum dunia kecil misterius tidak dapat memenuhi persyaratannya untuk menerobos. Jika wilayah baru dari dunia kecil misterius tidak berubah, tidak mungkin bagi Huolun untuk menerobos dalam hidupnya. Ini adalah batasan langit dan bumi. Seperti halnya di Starfield, Void King Realm perlu menemukan cara untuk memasuki Star Boundary. Tanpa melanggar batas langit dan bumi, tidak peduli seberapa baik bakat seseorang, tidak mungkin bagi mereka untuk meningkat. Sepertinya dia hanya bisa mengambil risiko. Yang Kai hanya merenung sejenak sebelum cahaya tekad melintas di matanya. Berharap Belimo tidak akan jatuh bersamanya.
Ayo pergi. Yang Kai memanggil Baya, yang segera memerintahkan pengawal Sprout Snow di sekitarnya untuk berkumpul. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, tentara terbang menuju langit. Setengah bulan kemudian, di luar gerbang dunia, Baya berhenti. Sudut mulutnya berkedut ketika dia bertanya, "Saudara Yang, jika saya ingat dengan benar, gerbang dunia ini seharusnya memasuki benua 100 roh. Apakah tujuan kita adalah benua 100 roh?" Itu benar. Yang Kai menatapnya sambil tersenyum, meraih lengannya, dan membawanya ke depan. Baya terkejut. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, mereka berdua sudah terjun ke gerbang dunia dan tiba di dunia yang penuh warna. Baya tersenyum pahit. Benua 100 roh memiliki status khusus di seluruh wilayah iblis. Selain bajingan serakah itu, siapa yang berani masuk, terutama Saint setengah di bawah Saint iblis? Mereka semua telah menerima peringatan dari Saint iblis untuk tidak memasuki benua 100 roh. Jika tidak, bahkan jika mereka mati, itu adalah kesalahan mereka. Meskipun Baya tahu bahwa Yang Kai memiliki hubungan yang baik dengan benua 100 roh, dia masih merasa seperti diseret ke sarang harimau. Tapi karena dia sudah ada di sini, apalagi yang bisa dia katakan? Dia hanya bisa berdoa agar penguasa benua 100 roh tidak akan menyalahkannya. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke benua 100 roh? Tepat ketika mereka berdua menstabilkan diri, teriakan keras terdengar dari sisi lain. Jelas, seseorang telah memperhatikan kelainan di sini. Dan saat berbicara, seberkas cahaya terbang. Ketika semakin dekat, sosok dalam cahaya itu adalah seorang pria paruh baya. Tetapi tubuhnya dipenuhi dengan aura half saint. Ketika dia melihat Yang Kai, pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak sebelum menangkupkan tinjunya. Jadi ini Tuan Yang. Tuan. Salam ini menyebabkan alis Baya berkedut. Dia tidak terlalu akrab dengan pria paruh baya di depannya ini. Half saint dari 100 benua roh jarang berinteraksi dengan orang luar. Tetapi half saint di sini pada dasarnya adalah semua roh suci. Semuanya sangat arogan. Karakter seperti itu sebenarnya disebut Yang Kai, Tuan. Baru sekarang Baya menyadari bahwa dia telah meremehkan status Yang Kai di benua 100 roh dan betapa Tuan benua 100 roh menghargainya. Tidak heran bahkan Winchester selalu berada di sisinya. Orang ini adalah gunung yang pernah mendominasi dunia. Bagaimana saya harus memanggil kamu? Yang Kai tersenyum pada pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan bisa memanggil saya Duyu." Yang Kai sedikit mengangguk. "Apakah senior Changtian ada di sini?" "Saya ingin melihat senior." Petik 2. "Tuan, tolong ikuti saya." Duyu mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Melirik Baya saat dia berbicara. Cahaya terang melintas di matanya, menyebabkan pori-pori Baya mengencang. Yang Kai menjawab, "Saudara Baya ini adalah temanku." Mendengar ini, cahaya ganas di mata Duyu berangsur-angsur menghilang. Mengangguk sedikit, dia diam-diam memimpin jalan. Masih di aula yang gelap dan suram yang sepertinya tidak pernah melihat cahaya siang hari, Yang Kai sekali lagi melihat Changtian. Untuk orang seperti dia, secara alami tidak mungkin baginya untuk berubah banyak dalam waktu sesingkat itu. Jadi mereka berdua duduk di aula utama. Di luar aula utama, Baya berdiri dengan tenang, ekspresinya teliti. Duyu, yang memimpin jalan, sudah menghilang. Tetapi ada sepasang saudara kembar berdiri di depannya, menatapnya tanpa berkedip. Salah satu saudara kembar ini berpakaian hitam sementara yang lain berpakaian putih. Keduanya memiliki penampilan yang cantik dan sosok yang anggun. Aura mereka tampak bergema satu sama lain. Jika ada waktu lain, pria manapun akan melirik pemandangan yang begitu mempesona. Tetapi pada saat ini, Baya menatap lurus ke depan. Senyum pendiam di wajahnya hampir menegang saat dia mengutuk Yang Kai di dalam hatinya. "Tidak apa-apa jika kamu ingin datang ke benua 100 roh. Tetapi mengapa kamu harus menyeretku masuk? Saya seorang half saint yang bermartabat. Namun saya bertingkah seperti anak domba di sarang harimau. Membuat saya merasa tidak nyaman." "Senior, saya tidak memiliki bunga yang tumbuh di tubuh saya. Mengapa kamu melihat saya seperti itu?" Di dalam aula, Yang Kai menggosok hidungnya dan menatap Changtian, yang telah menatapnya sejak dia masuk. Changtian tersenyum ringan dan mengangguk. "Bagus, bagus, aku benar. Sekarang setelah kamu memiliki kesempatan itu, peluang kamu untuk menjadi Saint Iblis akan sangat meningkat. Setelah 100 tahun, akan ada penerus benua 100 roh ini." Pertempuran benua Eternal Heaven mengguncang dunia, dan meskipun benua 100 roh telah disegel dari dunia luar, masih mungkin untuk mendapatkan informasi tentangnya. Umur Changtian pendek, jadi dia ingin mengangkat Yang Kai sebagai penggantinya sehingga dia bisa memimpin 100 benua roh di masa depan dan melindungi banyak roh suci di benua ini. Namun, pada saat itu,
Meskipun Chang Tian memiliki niat untuk melakukannya, dia juga tahu bahwa puncak marsial Dao tidak begitu mudah untuk dicapai. Sekarang, Yang Kai telah mengambil kesempatan untuk menjadi Kaisar Agung. Selama Yang Kai terus bertarung dengan mantap, mungkin dia bisa melihat Yang Kai berdiri di puncak wilayah iblis sebelum dia kembali ke surga. Pada saat itu, dia tidak perlu khawatir, dan banyak roh suci di benua ini akan memiliki seseorang untuk diandalkan. Karena kamu memiliki kesempatan yang begitu kebetulan, jangan tunjukkan dirimu di depan umum di masa depan. Tetaplah di benua 100 roh. Raja ini sudah berdiskusi dengan Yu Rumeng. Saya yakin dia tidak akan keberatan. Mendengar ini, Yang Kai tersenyum pahit. Mendengarkan kata-kata Chang Tian, Yang Kai mengerti bahwa dia ingin dia tinggal di benua 100 roh selama sisa hidupnya dan berkultivasi dengan rajin sebelum menjadi Saint Iblis. Yang Kai secara alami dapat merasakan cinta dan perlindungannya. Tetapi waktu tidak berpihak padanya sekarang. Jadi bagaimana Yang Kai bisa punya waktu untuk berkultivasi di sini? Tujuan menjadi Demon Saint masih terlalu jauh untuk dirinya yang sekarang. Perang antara dua dunia itu seperti api yang mengamuk. Keluarganya, wanita, dan teman-temannya semuanya berada di batas bintang. Jadi bagaimana dia bisa bersembunyi di surga ini? Dia takut setelah dia menjadi Demon Saint, batas bintang akan lama hilang. Merenung sejenak, Yang Kai berkata, saya mengerti niat senior. Tetapi senior, apakah kamu tidak pernah berpikir untuk memimpin 100 benua roh keluar dari jebakan ini? Meskipun benua 100 roh sangat besar, bukankah itu terlalu kecil untuk senior? Mendengar ini, mata Chang Tian berkedip dan sudut mulutnya melengkung, menunjukkan senyum tipis. Apa yang ingin kamu katakan? Yang Kai menatapnya dengan tatapan membara dan berkata, saya ingin mengatakan bahwa dengan kekuatan senior, kamu tidak boleh terjebak di benua 100 roh belaka. 12 Saint Iblis masing-masing mengendalikan lusinan benua, dan senior tidak lebih lemah dari 12 Saint Iblis. Jadi bagaimana kamu bisa hanya menempati benua 100 roh yang kecil? Senior adalah anggota ras naga, dan ras naga adalah pemimpin semua makhluk hidup. Kamu harus dapat melakukan perjalanan 9 surga dan tidak terjebak dalam genangan air. Petik 2. Mata Chang Tian sedikit terkulai saat dia menjawab. Wilayah iblis awalnya tidak memiliki benua 100 roh, dan raja ini telah menghabiskan separuh hidupnya berjuang untuk itu. Wilayah iblis memang sangat besar. Ada ratusan dan ribuan benua. Tetapi raja ini hanya memiliki satu. Sulit untuk bertarung sendirian. Petik 2. Senior masih memilikiku? Kamu, Chang Tian mengangkat alisnya ke arahnya dan tiba-tiba tertawa. Nafsu makanmu tidak kecil. Tetapi kamu masih membutuhkan kekuatan yang sesuai untuk melakukannya. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Senior salah paham. Saya tidak mencoba membujuk senior untuk merebut wilayah Saint Iblis. Wilayah iblis telah lama runtuh. Jadi apa gunanya merebut wilayah orang lain? Mungkin setelah 100 atau 1000 tahun, wilayah yang telah kita rebut akan dihancurkan. Dan pada saat itu tidak akan berguna. Jangan membicarakan hal lain. Hanya benua 100 roh saja. Siapa yang tahu kapan benua 100 roh akan meninggalkan wilayah iblis dan menjadi seperti benua yang hilang itu. Ketika saat itu tiba, apa yang akan senior lakukan? Apa yang akan dilakukan miliaran makhluk hidup di benua 100 roh? Yang Kai berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selain itu, meskipun senior puas dengan sudut kecil, perang antara dua dunia cepat atau lambat akan menyapu seluruh wilayah iblis. Ketika saat itu tiba, akankah senior dan 100 benua roh benar-benar dapat tetap tidak terlibat? Petik 2. Mendengar ini, wajah Chang Tian tenggelam. Yang Kai melanjutkan, karena junior ini bisa melihatnya, senior pasti sudah menduganya. Meskipun perang antara dua dunia itu sengit, itu belum menjadi saat yang kritis. Jadi 100 benua roh masih bisa tetap tidak terlibat. Tetapi jika itu benar-benar sampai pada saat kritis itu, bagaimana mungkin Saint Iblis dari wilayah iblis membiarkan 100 benua roh untuk menonton dari pinggir lapangan? Pada saat itu, mereka pasti akan bergabung dan memaksa 100 benua roh untuk berpartisipasi. Pada saat itu, di bawah tekanan, Chang Tian tidak punya pilihan selain setuju. Jika tidak, benua 100 roh akan menjadi musuh wilayah iblis. Pada saat itu, nasib 100 benua roh hanya akan lebih buruk. Jika Saint Iblis benar-benar memutuskan untuk bergabung, 100 benua roh bisa dihancurkan. Apakah kamu punya solusi? Chang Tian mengangkat matanya dan menatap Yang Kai dengan curiga. Yang Kai tiba-tiba memberitahunya semua ini jelas bukan tanpa alasan, menyebabkan dia memiliki banyak tebakan. Saya masih mencoba untuk mencari tahu. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Tapi setidaknya, itu adalah arah. Jika masalah ini berhasil, tidak hanya akan memadamkan api perang antara dua dunia, junior bahkan dapat menemukan tempat yang lebih baik untuk 100 benua roh dan semua ras iblis. Memadamkan api perang antara dua dunia.
Meskipun Chang Tian berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia tidak bisa menahan diri untuk tercengang saat ini. Kata-kata Yang Kai terlalu tak tahu malu. Perang antara dua dunia itu luar biasa. Itu adalah pertempuran untuk bertahan hidup. Dan itu pasti pertempuran sampai mati. Kecuali satu pihak benar-benar dikalahkan atau dimusnahkan. Tidak mungkin untuk berhenti. Dibandingkan dengan itu, menemukan tempat yang lebih baik untuk benua 100 roh dan semua ras iblis tidak terlalu mengejutkan. Jika ada orang lain yang mengatakan ini, Chang Tian akan mengusirnya sejak lama untuk menghindari membuang-buang waktu. Namun, dia masih memiliki harapan besar untuk Yang Kai dan berharap dia bisa melindungi 100 benua roh di masa depan. Pada saat ini, bahkan jika dia tidak ingin mempercayainya, dia hanya bisa bertanya, "Katakan padaku, apa rencanamu?" Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Yang Kai tampaknya telah membuat keputusan penting dan menatap Chang Tian. Senior harus melihat sendiri. Lihatlah, Chang Tian mengangkat alisnya. Yang Kai mengulurkan tangannya. Jika senior percaya padaku, tolong santai dan jangan melawan. Melihat ini, Chang Tian mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yang Kai. Tetapi dia masih mengulurkan tangannya dan meletakkannya di telapak tangan Yang Kai. Eksistensi seperti dia percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Jadi dia tidak khawatir tentang Yang Kai merencanakan apapun. Pada saat berikutnya, Yang Kai menyeringai padanya sebelum penglihatannya kabur dan dia tiba-tiba muncul di dunia yang aneh. Chang Tian tertegun sejenak sebelum menoleh untuk melihat sekeliling. Tempat ini bukan lagi aulanya yang suram dan dingin. Bahkan bisa dikatakan tempat ini bukan lagi bagian dari 100 benua roh. Dunia ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Begitu dia masuk, dia merasakan belenggu tak terlihat mengikat tubuhnya. Ini adalah energi dunia yang ada di mana-mana. Dan belenggu tak terlihat ini mencegahnya menggunakan terlalu banyak kekuatan. Meskipun dia memiliki kultivasi seorang Demon Saint, dia tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya. Ini menyebabkan ekspresi Chang Tian sedikit berubah, mengira dia telah salah menilai Yang Kai. Namun, dia dengan cepat membuang pemikiran ini karena Yang Kai berdiri tepat di sebelahnya. Benar-benar tidak berdaya. Jika Yang Kai benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya, dia pasti tidak akan bersikap lengah seperti itu. Sebaliknya, bocah kecil ini hanya menatap ke depan dengan ekspresi santai dan menunjuk. "Senior, apa pendapatmu tentang tempat ini?" "Di mana tempat ini?" Chang Tian bertanya dengan cemberut. Baru saja, dia jelas merasakan jejak spesif. Tetapi sebelum dia bisa dengan hati-hati melihatnya, dia sudah tiba di sini dari aula utama. Saat dia berbicara, dia melepaskan Divine Sense-nya dan tidak dapat merasakan batas-batas dunia ini. Ini adalah dunia. Saya menyebutnya dunia kecil misterius. Dunia kecil yang misterius, Chang Tian mengerutkan kening. Matanya berkedip dengan cahaya yang menakutkan. Dunia besar? Apakah ini dunia besar? Hampir tidak bisa dianggap begitu. Kamu benar-benar menemukan dunia besar lainnya. Wajah Chang Tian dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun batas bintang di luar wilayah iblis memberitahu Chang Tian bahwa pasti ada lebih dari satu dunia besar. Mungkin di alam semesta yang luas ini ada ribuan dunia besar. Sampai sekarang, wilayah iblis hanya berinteraksi dengan batas bintang. Adapun di mana dunia besar lainnya dan bagaimana mereka mengarah ke sana, tidak ada yang tahu. Di sisi lain, Yang Kai sebenarnya telah menemukan dunia besar dan bahkan menemukan pintu masuknya. Jadi bagaimana mungkin Chang Tian tidak terkejut? Dalam sekejap mata, Chang Tian mengerti apa yang dimaksud Yang Kai. Jika dia dapat dengan bebas melakukan perjalanan bola-balik di dunia hebat ini, dia akan dapat melarikan diri dari jebakan benua 100 roh. Dia bahkan tidak perlu khawatir akan ditekan oleh Saint Iblis di masa depan saat perjuangan antara dua dunia memanas. Dia tidak perlu khawatir tentang benua 100 roh yang berantakan suatu hari dan miliaran nyawa hilang. Namun, pemikiran ini hanya bertahan di benak Chang Tian sesaat sebelum api di hatinya mulai mendingin. Perlahan menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Dunia ini tidak cocok untuk makhluk hidup tingkat tinggi. Itu tidak sempurna." Dengan wawasannya, dia secara alami dapat melihat kekurangan dari wilayah yang baru diperluas ini. Jika bukan karena ini, energi dunia tidak akan membelenggunya. Dibandingkan dengan wilayah iblis, dunia ini tidak diragukan lagi memiliki tingkat yang jauh lebih rendah. Dunia yang begitu besar hanya memiliki penampilan yang dangkal. Yang Kai tersenyum sedikit, mata senior seperti obor. Tetapi apakah senior tahu seperti apa dunia ini pada awalnya? Chang Tian tidak bisa menahan tawa. Bagaimana saya tahu? Tertegun sejenak. Dia berbalik untuk melihat Yang Kai. Kamu tahu? Yang Kai menjawab dengan santai. Tentu saja saya tahu. Karena dunia ini diciptakan oleh saya. Kamu menciptakan ini? Mata Chang Tian melebar. Bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan pendengarannya. Setelah pertempuran benua Eternal Heaven,
Apakah senior pernah ke benua Eternal Heaven? Yang Kai tiba-tiba bertanya. Aham, Chang Tian terbatuk ringan. Raja ini berada di benua Eternal Heaven pada saat itu. Kali ini, giliran Yang Kai yang tercengang. Dia hanya secara naluriah berpikir bahwa Chang Tian pasti akan menyelidiki peristiwa penting seperti pertempuran benua Eternal Heaven. Tetapi siapa yang mengira bahwa Chang Tian benar-benar akan berada di benua Eternal Heaven pada waktu itu?